Anda masih ingat tragedi Hindenburg? Itu mengerikan dan Anda masih ingin membangun kapal udara lagi? Selamat datang di podcast dengan kata-kata sendiri tentang kapal udara yang membahas proyek kapal udara generasi baru. Saya Alexander Mingko sebagai pembawa acara, mari kita mulai. Iya, kami ingin membangun kembali kapal udara dan membangkitkan industri ini di Rusia abad ke-21. Bersama Vadim Vasilievich Subkevich, Wakil Kepala Manajemen Proyek Nova dan Kepala Desainer Kapal Udara, kita akan membahas mengapa kapal udara sekarang aman, bahkan lebih aman dari pesawat untuk penumpang dan kargo. Terima kasih kepada Vadim Vasilievich atas informasinya. Menurut saya, ada tiga penyebab utama kecelakaan kapal udara besar di tahun 1920-an, 1930-an. Yang paling utama adalah penggunaan hidrogen yang mudah terbakar yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap kebocoran. Campuran hidrogen dan utara sangat mudah meledak, berbahaya saat penerbangan dan bisa memperparah keadaan saat kecelakaan. Faktor kedua penyebab kecelakaan adalah konstruksi kapal udara kaku yang sangat kompleks dalam ruang tiga dimensi sehingga sangat sulit dihitung dengan metode analitis. Metode perhitungan numerik modern memungkinkan kalkulasi beban yang sangat akurat untuk setiap elemen. Dengan metode desain modern, kekuatan dan keandalan konstruksi bisa dijamin lebih mudah dan lebih pasti. Ketika saat itu belum ada standar kelayakan terbang yang mapan. Kapal udara dirancang tanpa pengalaman sebelumnya. Belum ada standar kekuatan dan kelayakan terbang yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta komponen apa yang wajib ada. Yang memperparah keadaan, kecelakaan kapal udara raksasa ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat. Ditambah lagi peran yang akan datang dan kapal udara kurang berguna untuk perang. Ini sebenarnya transportasi damai untuk penumpang dan kargo. Saat itu dana utama dialokasikan untuk pengembangan pesawat militer. Karena itulah kapal udara terlupakan. Dengan metode desain dan material modern yang lebih kuat dan ringan, konstruksi kapal udara kini jauh lebih kokoh dan andal. Standar sertifikasi yang ketat seperti halnya pesawat terbang lain mengatur persyaratan tenaga dan cadangan komponen utama sehingga kapal udara generasi baru jauh lebih aman dibanding pendahulunya. Faktor keamanan utama saat ini adalah penggunaan helium yang aman, bukan hidrogen yang berbahaya. Bahkan jika terjadi kebocoran, kerusakan, pendaratan darurat, atau bahkan kecelakaan, tidak akan ada bahaya kebakaran gas. Namun, kapal udara tetaplah wahana terbang, jadi harus dirancang dan dioperasikan dengan standar yang sesuai. Kapal udara bukan wahana berkecepatan tinggi, melainkan wahana yang mengambang. Ini membuatnya lebih rentan terhadap turbulensi atmosfer. Karena itu, pengoperasian kapal udara yang telah dirancang dan disertifikasi dengan benar dibatasi oleh kondisi lingkungan. Dalam beberapa hal, pembatasan ini bisa lebih ketat dibanding pesawat atau helikopter, tapi tidak selalu. Jika dioperasikan dengan benar, penerbangannya sangat aman. Misalnya, penerbangan tidak diizinkan saat kondisi pembentukan es yang ekstrim, bukan sekadar pembentukan es biasa. Salju lebat yang berbahaya karena bisa menempel dan menambah berat konstruksi, turbulensi atmosfer, dan badai petir yang kuat. Operasi dalam kondisi seperti itu jelas tidak diperbolehkan dan harus dihindari. Meteorologi modern dan data atmosfer memungkinkan prediksi fenomena ini dengan tingkat akurasi tinggi. Pengoperasian kapal udara bisa diatur sesuai kondisi ini. Kapan bisa terbang, kapan tidak, dan kemana bisa terbang. Pembatasan serupa berlaku untuk pesawat terbang. Pesawat dan bahkan helikopter juga tidak beroperasi dalam semua kondisi cuaca. Jadi kapal udara adalah moda transportasi dengan batasan cuaca tertentu. Batasan ini wajib dipatuhi, tidak boleh dilanggar.
apalagi yang mendukung keamanan kapal udara. Kapal udara terbang dengan kecepatan relatif rendah. Kecepatan sangat mempengaruhi keamanan karena pesawat terbang sangat cepat dan saat situasi berbahaya, pilotnya harus membuat keputusan dengan sangat cepat. Pilot kapal udara tidak perlu bereaksi secepat itu. Kapal udara juga sangat stabil karena pusat masanya berada di bawah pusat gaya apung. Ini membuatnya menjadi wahana terbang yang sangat stabil dan aman. Bagaimana turbulensi atmosfer mempengaruhi penerbangan? Yang paling berpengaruh adalah arus udara naik dan turun yang kuat. Arus naik bisa mendorong kapal udara ke ketinggian di mana gas mengisi seluruh selubung. Standar desain modern mensyaratkan sistem udara gas kapal udara mampu menangani kecepatan vertikal naik dan turun sekitar 15 meter per detik. Jika sistem udara gas dirancang dengan benar dan memiliki cadangan, sistem ini akan tetap berfungsi normal meski ada komponen yang rusak. Dalam hal ini, kecepatan vertikal 15 meter per detik ke atas atau bawah tidak akan menyebabkan tekanan berlebih dalam badan kapal. Dengan demikian, kekuatan selubung sudah diperhitungkan agar wahana bisa mengatasi arus naik dan turun yang kuat. Tenaga yang memadai sangat diperlukan. Kapal udara masa lalu tidak memiliki tenaga cukup. Rasio daya mesin per meter persegi luas karakteristiknya terlalu rendah. Kapal udara modern akan dilengkapi mesin yang lebih bertenaga sehingga mampu mengatasi arus vertikal dan bisa beralih ke mode naik cepat. Standar redundancy diperlukan untuk mengantisipasi segala situasi termasuk kegagalan atau kerusakan komponen. Dalam proses sertifikasi, kegagalan setiap komponen utama selalu diuji untuk melihat dampaknya terhadap kondisi penerbangan atau potensi situasi berbahaya. Jika kegagalan suatu komponen bisa menyebabkan situasi berbahaya, komponen tersebut wajib memiliki cadangan. Standar kelayakan terbang modern juga mengatur hal ini. Semua komponen kritis harus memiliki backup. Ada syarat penting lainnya. Kapal udara terbang dengan kondisi sedikit lebih berat. Standar kekuatan dan kelayakan terbang modern untuk kapal udara kecil mengizinkan penerbangan dengan kondisi ini. Standar ini juga mensyaratkan cadangan pemberat yang cukup di kapal. Jika semua mesin mati, pemberat bisa dibuang agar kapal udara bisa terbang bebas, sehingga pilot bisa memilih lokasi dan mendarat dengan aman. Dalam kasus ini memang akan ada kerusakan struktur. Seberapa parah itu tergantung situasi. Kemungkinan besar hanya sebagian dan bisa diperbaiki. Yang terpenting kargo dan penumpang akan tetap aman. Jadi penerbangan dengan kapal udara generasi baru benar-benar aman untuk kargo dan penumpang. Bahkan jika terjadi kehilangan gas total pada kapal udara kecil dengan badan lentur yang bentuknya hanya ditopang tekanan internal tanpa struktur kaku, standar kelayakan terbang mensyaratkan adanya membran pemisah antara ruang gas dan udara yang tidak mudah robek. Jadi, jika selubung bocor akibat benturan ringan dengan wahana terbang bermotor, gas akan keluar dengan cepat. Saat itu kami membuka membran ini sehingga seluruh gas pengangkat digantikan udara. Bahkan dalam kondisi ini bentuk badan tetap terjaga. Menurut perhitungan kami, kalaupun seluruh gas dalam selubung diganti udara dan semua mesin mati, kecepatan turun kapal udara hanya sekitar 8 meter per detik. Ini karena badan kapal berfungsi sebagai penahan yang kuat. Ini kecepatan yang sama dengan penerjun payung olahraga. Pendaratan seperti ini sepenuhnya aman untuk penumpang dan kargo.
Kesimpulannya, material modern, standar desain terkini, dan penggunaan helium yang aman membuat kapal udara sama amannya, bahkan mungkin lebih aman dari wahana terbang tradisional seperti pesawat dan helikopter. Satu hal lagi, teknologi penerbangan dan desain modern sudah begitu maju sehingga sudah lama tidak terdengar kecelakaan akibat kesalahan desain awal, kesalahan pilot, atau penimbangan operasional. Artinya, wahana terbang yang dirancang dan dioperasikan dengan benar sepenuhnya aman. правильно эксплуатируется, абсолютно безопасен.